Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Shadaqallahul 'azim wa balaga rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyadalama ghufirlahu qabla ayyaftua. Sadaya puji kagungan Allah anu parantos masih nikmat ka urang sadayana, nikmat iman Islam segala insan, dipasihan hidayah ibu-ibu sadayana biasa ngelengkahkan sampean, dapatkan panangan, bisa berjalan kaki dari rumahnya masing-masing di masjid yang kita cintai, yang kita bangun bersama. Sudah dibangun tentu tidak untuk dilihat dan dipandang saja. Sebuah masjid harus diisi, dimakmurkan. Alhamdulillah setiap hari Rabu Blok A khususnya, umumnya manglayang regensi warganya, jamaah muslimin wal muslimat istiqomah menghadiri majelis ini. Mudah-mudahan keberkahan bagi kita semuanya, menjadikan wasilah Allah angkat derajat, amin. Allah ampuni dosa, amin. Allah hapus kesalahan, amin. Dan Allah ijabah semua doa-doa kita, amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada panutan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in wa tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian selaku umatnya. Yang saya hormati serta tidak bosan dan istiqomah untuk didoakan Ibu Hajah Ade Kurniasih Abdullah Kesebat Nami, Ibu Ustad Teh Rina Teh Is sareng sadaya anak hapunten abdi teu uninga, insyaallah malaikat manapun terang, saha nu hadir, saha nu calik, saha nu emok, saha nu sila, saha nu cineten. Keun bae tong sedikit rubah gitu teu naon, saha anu nyarande, saha nu di luar, insyaallah Allah lampun uninga ku catatna malaikat. Mudah-mudahan malaikat raqib dipalingkatuhu, amin. Nyatet setiap lengkah, setiap gerakan kiceupna, capekna, cangkeulna, naon deui nunutanana, naon deui sagala rupi nu tos dikaluarkeun janten amal ibadah, sagala rupi dikaluarkeun janten amal kasayan, insyaallah kapetik hasilna ka'ala buahna di yaumil akhir sing lebet kesugan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal, amin ya Allah ya rabbal. Sabda acan ieu kumpulan urang geus ke ilmu piuruk, urang awali kaosan sholawat pidawuh baginda Nabi, inna du'a, sesungguhnya doa teh hijabun, terhijab, terhalang. Doa teh terhalang itu, maka hatta yusolli alayya, ketika seorang yang sudah bersolawat maka terbuka hijabnya. Maka setiap doa yang dipanjatkan sebelum hamdalah, punten sesudah hamdalah, maka jangan tinggalkan untuk bersolawat. Apapun solawatnya, insya Allah menjadikan wasilah doa kita dijabah. Doa kita senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak permasalahan di rumah, semoga pulang dari sini Allah berikan kebahagiaan. Yang banyak musibah, yang banyak bencana, insya Allah wasilah kita berdoa, wasilah kita memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, banjir bandang gunung Semeru yang mengeluarkan laharnya, lavanya, semoga yang diberikan ujian Allah berikan kesabaran, amin. Allah berikan pahala yang berlipat ganda, amin. Allah selamatkan di dunianya jadi pahala berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Semoga kita semua yang hadir Allah jauhkan dari bencana, penyakit dan balai dan lainnya. Dan berkah Fatihah yuk kita bacakan. Semoga Allah hindarkan kita semua dari berbagai musibah ujian yang tak mampu untuk menghadapinya. Barakatul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام صلاة دائمة اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما بعلم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل وسلم وبارك Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu sehat sadayana, bertemu kembali dengan diriku yang sudah tidak asing lagi di mata wajah-wajah yang cantik jelita dan soleh-soleha. Amin. Wajahnya terlihat sumringah kelihatannya. Masih awal bulan ya, sekarang tanggal 5 ke tanggal 8. Masih kena ya atosna Bu? Kayaknya atosna. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu, kajian kita temanya apa sore ini? Amalan calon penghuni surga. Amin. Amalan calon penghuni surga. Sing tarik atuh, amalan calon penghuni surga. Tarik calon. Tapi calon mah pasti. Minimum calon mah atas pasti. Minimum calon penghuni surga. Insya Allah. Amalan calon penghuni surga, mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalamnya, amin. Karena hidup itu berpasang-pasangan. Kalau nanti di akhirat tak masuk ke neraka, pasti masuk ke dalam surga. Dan kebalikannya, ketika masuk ke dalam surga, mungkin tak akan masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan ya Allah kita istiqomah pengajian, istiqomah amal soleh. Mudah-mudahan tanpa hisab kita semua masuk ke dalam surga tanpa hisab. Amin ya Allah ya Rabbal. Bunda yang soleha, amalan calon penghuni surga. Ketahuilah bahwa surga itu ketahuilah bahwa surga itu adalah ada tingkatannya. Adalah ada apa? Adalah ada apa? Tingkatannya, atas ke bawah.
Berharaplah, berdoalah, yakinlah. Janten ngadoanya tong setengah-setengah ibu. Ya Allah, keun bae abdi maka surga, keun wae lah di luaran unggul. Di naon teras unggul. Di lawang nawe unggul keun bae Allah penting maka surga. Ulah kitu ngadoa teh. Ya Allah, lebatkeun abdi ka surga Firdaus. Firdaus nu pangluhurna ibu, nu pangluhurna sing lebat ka surga Firdaus. Amin. Masuk ka Firdaus. Masuk utara. Kalau masalah kemarin, masa tinggal 5 kumpul. Kata kalau tiap minggu kan itu. Kata kalau ada kacayu dulu. Kalau masalah kemarin, Al-Firdaus itu paling atas. Siapakah di situ? Ada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Upami di luhur tiasa unsur kahanap. Upami di hanap, dia contohnya di hanap. Lamun ibu misalnya teh opat ya suka nate. Tingkat keopat tiasa katilu, kadua, kahiji. Katu paling luhur tiasa kehanap pergi kehanapna. Lamun di hanap mah tiasa kaluhur. Di luhur we, di hanapnya mana nama? Nah, ada tingkatannya. Hadratul Kiram ikhwatul iman sama dengan neraka pun ada tingkatannya. Yang paling bawah adalah neraka jahat. Paling atas surga Firdaus. Hadratul Kiram ikhwatul iman. Orang yang dimasukkan ke dalam surga itu tidak mudah, penuh dengan perjuangan seperti kita sekarang. Wayah nabu tunu oge hayang kasur. Enggak, capek oge hayang kasur, cangkel oge hayang kasur. Bukan begitu hayang kasur. Insya Allah. Bebelan kikian teh ya Allah hayang kasur. Walaupun maaf, ke surga itu bukan dengan amalan-amalan kita. Catat sekali lagi, ke surga itu bukan dengan amalan-amalan kita. Awas. Tapi ke surga itu dengan rahmat Allah. Illa yataghammadiyallahu birahmatihi. Masuk ke surga adalah dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah. Bukan dengan amal-amal kita. Cuman kalau ingin rahmat Allah harus ditempuh prosesnya dengan apa? Amal-amal kita. Yang salah. Cek Ustaz DDG asup gagal lain amal-amal orang geus ngajedog tong kudu salat, kudu maca Quran. Enggak seperti itu logikanya. Ingat rahmat Allah masuk ke dalam surga. Maka untuk mencapai rahmat Allah harus melalui proses. Apa prosesnya? Amal-amal soleh, amal soleh kita lakukan. Al jannatu hubadi, surga itu penuh dengan lika-liku. Sedangkan ke neraka itu penuh dengan rasa suka dan keindahan. Ari ka surga mah ibu hese nanjak pirage ka masjid, pirage mah apa? Nah, ieu ngalika di kota kecil pisan. Harore yang mending ngajet. Astagfirullahaladzim. Kita orang ngajetan eta tami ngajetan daripada jalan bekas hati. Hese ya Allah ya Rabbal Karim. Betul, masuk ke dalam surga itu prosesnya maaf seperti sekarang sangat susah. Banyak godaan, banyak rintangan. Beda dengan masuk ke dalam punten. Pinamkeun punten. Bari pos mah punten pisannya ya Allah kamazin mah teu make tiket laras teu sugan ustad wajari make kenceleng mah nya teu naon eta mah kenceleng mah kurang-kurang keneh keun masjid keneh 2000 deui teu naon nya minimum sakitu insya Hadratul Kiram ikhwatul iman beda dengan maaf yang sifatnya hura-hura nafsu belaka naudzubillahi min dzalik. Mereka mengeluarkan uang, ya mengeluarkan uang. Maaf kata orang-orang yang punten masuk ke dalam yang prostitusi seperti itu. Apakah pakai uang? Pakai uang. Ustaz apa? Karena lupa cerita. Nah untuk bilang bisa pernah kalinya. Nah untuk bilang bisa pernah. Hadratul iman banyak cerita mereka bayar bahkan sampai berjuta-juta, puluhan juta. Maaf seperti itu bayar. Nah hari kamasjid nih hese. Itulah jalan menuju surga yang penuh dengan jalan yang berliku. Maka teman-teman ikhwatul iman, surga itu tingkatannya ada. Karena apa? Kenapa Allah memasukkan surga itu dengan ada tingkatannya? Ada jawabannya? Kenapa Allah memasukkan ke dalam surga itu ada tingkatannya? Paling dia. Grup A.
Iya grup B, anu keluar grup C. Aduh dua anu tadi Bu. Anu grup A, kenapa? Saya bertanya, kenapa Allah memberikan surga itu ada tingkatan-tingkatannya? Ya baik, bagus. Sebelah sini, bagus Bu semuanya. Lihat. Sesuai dengan amalan ibadahnya. Idem tadi sama-sama oh teteh. Jawaban yang relevan, teteh anu punten ibu yang anu di luar teu anu anu ge aya di luarnya. Di luar teu naon teteh naon? Idem. Kenapa Allah memberi tingkatan-tingkatan surga dan sama dengan neraka pun ada tingkatan-tingkatannya? Jawaban relevan bagus, tapi yang lebih relevan lagi karena Allah ingin memberikan keadilannya. Karena Allah ingin memberikan apa? Ya memang sesuai dengan amalannya, tapi yang paling pokok Allah ingin memberikan keadilan. Maka jangan berjerih hati, maaf orang-orang yang dihinakan di dunia, direndahkan di dunia, dicaci, dimaki di dunia. Allah akan angkat derajat mereka di alam barzah, di alam akhirat. Masuk ke dalam surga, amin. Abdul ikhwatul iman. Itu untuk membuktikan bahwa Allah Maha Adil. Rek disumput-sumput di dunia, engke mah kapendak. Pada ditutup-tutup di alam dunia, engke mah kapanggih, engke mah ya Allah mau ditutup-tutupi kesalahan kita, kejelekan kita, aib kita disumputkan. Engke mah kapanggih, ditemrakeun dalam sebuah layar fokus yang sangat besar. Ditinggalikeun Bu, mau bisa naon urang mah. Ieu bagaimana? Akan Allah perlihatkan amal-amal kita dari usia balik, karena itulah sebagai catatan awal kita Allah berikan dosa dan pahala. Maka Qadarul ikhwatul iman, kembali kepada ya Allah, kami berkumpul melaksanakan amal ibadat tiada lain untuk mengharapkan rahmat dan ridho-Mu. Tiada lain kami ingin masuk dalam surga karena rahmat dan ridho-Mu. Amin. Jadi pertanyaan, amalan apa yang bisa menjadikan seorang masuk ke dalam surga? Yang kita inginkan tadi Bu, jangan tanggung-tanggung. Ibu kalau berdoa itu, ya Allah tenanawanlah abi mah rumah ge dibenerkeun tingkat 3 tenanawan. Jangan tanggung, harus tingkat 2. Ya Allah tenanawanlah abi mah hayang meuli motor teh bitu wae. Ulah bitunggul anu alus sekalian Ibu. Ya Allah abi mah hayang mobil teh tenanawan lah ke eta we dan sunggo atawa naon peunahan hadiah aila. Jangan seperti itu. Ya Allah, Fortuner hayang Fortuner. Ya Allah, abdi teh hayang Camry terbaru. Ya Allah, abdi teh hayang bumi tingkat 2. Jangan tanggung kalau berdoa. Da mau dilarang atau ngadoa mah ieu tenan naon da sorangan ngadoa ge kecuali mau tarik ke dia. Ya Allah, abdi hayang imah anu alus. Mana cenah bukan duit di mana? Kecuali mau di Jami gitu. Kalau sendiri silakan doa yang terbaik. Mintalah yang terbaik. Khususnya kita meminta kepada Allah ingin diberikan surganya apa? Firdaus. Amin. Ada yang bawa Quran? Tidak. Kalau kita tadabbur aja ya. Allah boleh? Ayo teteh. Ya boleh. Kita tadabbur ya. Oke. Bagikan dulu. Kita bareng-bareng baca. Atus ayat Quran. Kita tekan itu ya. Ayat. Pilih badai muka. Quran surah Al-Mu'minun. Surah ke-23. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Sarang. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ini kalinya lawannya. Insyaallah. Orang tadabbur Quran surah Al-Mu'minun. Ini sebagai ciri bahwa bagaimana Allah
memberikan sebuah jalan bagi mereka yang ingin masuk ke dalam surga Firdaus. Ada sedikitnya 5 ayat sabaraha? Ayat sabaraha? 5. Sok catat di situ. 5 ciri calon penghuni surga Firdaus. Calon penghuni surga apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Qad aflaha teman-teman bagja. Siapa yang bagja bahagia itu beruntung itu? Al mu'minun, orang-orang yang beriman. Akan bahagia siapa orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalamnya, amin. Siapakah orang yang beriman itu? Alladzina hum bi sholatihim khashi'un. Alladzina nyaeta jalma-jalma, yaitu orang-orang hum, mereka semua fi sholatihim, di mana mereka sholat, mereka semuanya itu khashi'un, dalam keadaan khusyuk. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan apa? Ibu asal khusyuk? Duka cenah. Apa yang kafir taus? Allah masuk asal khusyuk tara. Di sini bukan menjalankan sholat ya, tapi khasyi'un. Orang yang khusyuk sholatnya, orang yang khusyuk sholatnya. Banyak cara-cara, teknik-teknik yang disampaikan oleh para ustaz berkenaan tentang sholat khusyuk. Ibu yang khusyuk, semua belajar ya untuk khusyuk. Bila ingin khusyuk, yang pertama nih yang harus ditanamkan, upami hoyong khusyuk, tanamkan dalam pikiran kita, mindset kita bahwa sholat itu bukan kewajiban tetapi kebutuhan kita. Sholatnya bukan kewajiban tapi kewajiban. Iya, memang kewajiban yang Allah perintahkan kepada umat muslim untuk melaksanakan sholat. Tapi ketika kita sudah menyandarkan, memberikan sebuah mindset, pemikiran dalam pikiran kita bahwa sholat itu kebutuhan, yakin akan tertanam minimum satu keyakinan, insya Allah sholat kita akan khusyuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang khusyuk, orang yang maaf, butuh dengan sholat. Alhamdulillah ya Allah. Tos da adzan maghrib deui, tos adzan asar deui, cek anu wajib mah kitu. Cek anu butuh mah kitu, cek anu butuh mah kitu. Tapi kumaha lamun cek anu salat dengan sakur kewajiban hungkul, ya Allah asa diburu-buru ai kewajiban mah. Ibu punya kewajiban sesuatu hal, pasti akan merasa kita itu terpaksa untuk melaksanakannya. Ketika kita terpaksa untuk melaksanakannya, kali itu nanti kadang-kadang sakarepna wae. Betul tidak? Maka tanamkan orang-orang yang maaf hanya menjalankan kewajiban dalam sholatnya aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, cikene sholat, geus sholat deui. Cikene adzan geus adzan deui. Dicarekan mana eta gandeng adzan deui. Gitunya. Astagfirullah. Astagfirullah. Atwatul ikhwatul iman. Orang yang yakin dalam hatinya bahwa suatu kebutuhan orang teh butuh. Bahkan kalau lebih dalam lagi, sholat bukan hanya kebutuhan, tapi sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah. Abdi masih keur dipasieun Yuswa ku salira. Bentuk syukur abdi ka salira ayeuna ngalaksanakeun syukur, abdi ngalaksanakeun sholat. Abdi ngalaksanakeun kewajiban ibadah ka salira. Insyaallah. Maka hadirin ikhwatul iman, ketika mindset dalam pikiran kita, dalam hati kita tertanam bahwa sholat itu kebutuhan, yakin itu satu-satu poin kita akan Allah berikan rasa khusyuk. Amin. Maka rubah dari sekarang. Orang teh butuh, bukan sholat teh butuh pisan. Iji sebagai bentuk syukur ke Allah, ulang tarima lah artinya mah. Urang nyoman masih hanon bentuk syukur ke Allah. Di pasien Yuswa, amin. Di pasien sehat, amin. Jasad anu sempurna, amin. Murad kali anu soleh, amin. Rizki anu lancar, amin. Seperti itu.
Jangan sampai suatu saat ketika kita semua oleh Allah berikan ujian, bahkan sampai serendah-rendahnya ujian, baru di situ kita sadar, ya Allah, walaupun di situ juga memang bagus. Kita sadarnya kepada Allah, ingatnya kepada siapa? Allah. Maka ketika kita mindset dalam pemikiran kita salat kebutuhan, salah satu poin insya Allah kita akan mendapatkan nilai khusyuk. Yang kedua, pahami maknanya, Bu. Ustaz, pahami makna teh? Ya, pelajari dengan ilmunya. Pelajari dengan apa? Ilmunya. Pahami setiap bacaannya. Emot, Bu. Salat itu ibarat kita tidak masuk dalam sebuah lingkaran. Karena akal itu suka nakal, betul tidak? Akal teh sok nakal, sok baong. Allahu Akbar, ningali karpet ngomongkeun karpet. Ningali kalun ngomongkeun di luhur. Ningali ka hareup ngomongkeun di hareup. Pelangkan jantan caroge. Ingat ngapelangkeun kan caroge. Jadi ibarat sebuah orbit berputar. Maka memahami arti, memahami makna untuk mengikat sholat kita agar berada dalam putaran itu. Ngerti tidak? Allahu Akbar, pleng ibut. Pas Allahu Akbar mah emut. Allahu Akbar. Allah Maha Agung. Allah Maha Besar. Tapi tongkit Allah Maha Besar. Lain sanes gitu. Allahu Akbar tetapnya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha segalanya. Ketika lapan kita mengucapkan lapan tersebut, pikir sama hati, fokus kepada apa yang kita bacakan. Dan itu butuh waktu, Bu. Jadi punten salatna anu sakocepat mah, salatna anu ngasuh 2 menit mah cek abi mah teu husukna. Bahkan punten anu loba usi, anu loba gerakan cek abi mah rese husukna. Keur salat loba agaro. Keur salat loba kitu bukan. Sok sering ningali abi mah bahkan mah abi mencontohkan ya di abdi. Di abdi. Ya dulu jannah. Allahu Akbar, sholat dia itu, dia masbuk, Bu. Dia masbuk, udah masbuk itu, dia kehilangan kan berapa rakaat, contoh 2 rakaat. Mungkin kalau ada, maaf, yang mahan dia, itu rata orang mahan. Ketika Hadratul Ikhwatul Iman, dia itu beres, mau melanjutkan sisa rakaatnya, ujung-ujung lempah. Namanya uningan katanya. Sering abi meningali. Orang batal mutawaliyatun bisalasatin harokatin mutawaliyatun. Urang mah batal. Tong boro-boro kitunya urang mah. Kieu ge batal urang mah. Osok ningali imam kieu Bismillahirrahmanirrahim. Osok kitu aya Bu abi mah osok asli pernah ningali. Sok gerakan, orang mah ada yang musuh, orang teh yang musuh. Oyong ngosok orang teh. Lamun ate aya teknikna, aya ilmuna one zuz. Jadi ini zun. Kalau jun enggak apa-apa, rek ku curug, rek ku jari tengah, rek jari manis, rek ku cingit, rek ku jempol kop teu naon. Atel bari blok kieu tah. Kieu ayo tah. Teu naon. Hiji gerakan. Atau dia garo, dia kucuruk garo, dengan naon. Kalau banyak gerakan itu, bagaimana mau khusyuk kita itu? Sedangkan yang Allah terima surat dalam keadaan khusyuk. Ya Allah, terus sholat, tegar bujur, Ibu. Jadi ngayam nih. Allah. Bari yang dinikmati eta beungeut Ibu. Dinikmati beungeut. Teu barudak. Kalau di video Ustaz. Bener abi meningali. Si sukuna teh nya diangka saeutik. Nah, nya saeutik set ieu. Ieu teh kowe pang.
kumaha usul eta. Sanes abdi ibu. Emang abdi ningali. Apalagi maaf. Ada memang ada musab kecil ya. Jadi dia tuh katanya boleh dia di sini. Urang pokoknya mah sebanyak apapun gerakan itu batal. Bagaimana menghusu kalau tidak seperti kalau tidak lebih dari gerakan itu. Jadi cuma di sini Qur'annya, simpan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Beres waladhdallin amin. Ya, ini tangannya. Tabarakalladzi biyadihil pakai bismillah main nama. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar. Jangan salah, Bu. Anu pun tadi di Arab mah Nabi masakan itu. Tapi memang saupun guru ieu mah anu muka HP ge aya, bahkan ngajawab telepon ge aya. Allahu akbar. Allahu akbar. Orang mah. Ya. Bagaimana kita mau khusyuk, saudara-saudara? Kalau kita banyak gerakan. Oh, ya Allah, geus make kieuan. Ini Tara. Emang orang kali. Tadi dia paling ekstrim tadinya berbujur ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Bagaimana kita mau khusyuk? Dan di situ tarbiyahnya, maka seorang imam, maaf membahas fikih, harus memperhatikan keadaan makmum. Rasul memarahi seorang sahabat Mu'adz bin Jabal waktu itu ketika membacakan surah Al-Baqarah. Ketika surah Al-Baqarah, dan ibu pun kalau misal mau mufaraqah silahkan boleh. Lamun ibu kira-kira pun pas taraweh ayo membaca sajud langsung ibu mufaraqah silahkan. Goblok cenah sa imamna. Silahkan bunga apa mufaraqah. Mufaraqah itu keluar dari keluar dari berjamaah. Ya teuing, da urang teh lamun ngabageul nanti ibu teh ya Allah. Urang teh geus capek masak, geus tunduk, lila teuing. Mu'adz bin Jabal dimarahi oleh baginda Nabi. Ketika itu ada seorang jamaah ketika beres melaksanakan ditanya, "Adi salira tadi kamar abi ma'wi?" Diadukan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tadi aya jamaah pengkeureun abdi." Kunaon? Pas abdi na tepat ajeuna langsung mufaraqah, keluar dari sholat jamaah, kemudian dia pulang. Kemudian apa ditanya, kunaon salira? Ya Rasulullah, di bumi teh seueur pada mana nabi teh kata si Mu'adz bin Jabal lila teuing, kitu bahasana teh kitu. Kumaha anu diwagel teh anu carekan teh sanes sojamaan wi, tapi Mu'adz bin Jabal atuh salira teh atuh cing mikir Mu'adz eta teh geus kolot, eta teh sepuh, kudu perhatikeun salira teh. Kumaha anjeun lamun kondisi anjeun dibalikeun kitu pasti ngulutruk we kitu nya sami. Maka sunnah ketika seorang imam itu sebelum sholat itu menghadap kepada makmum, memperhatikan dulu. Itu mispancrom di ujung teh. Angkor. Sauzufufakum fainatasu biatasu bimini qamati sholat. Tos pas, tos tertib. Namanya uwi iman kembali ke kanan. Allah, emek itu makmum yang apa? Non makmuman sebenarnya yang mengerti keadaan imam yang mengerti keadaan makmum. Kalau imamnya sendiri, wah mentang-mentang hafal Quran, saya hafal Quran 30 juz, kemudian baca seluruhnya, atuh jalan kabeh kan. Moal cari daya deui ge mah, rieu ka abdi daus we. Ustaz ini masuk gancang, Ustaz ini itu. Dia teuing jauh. Astagfirullah. Satu, tanamkan dalam hati kita, mindset pikiran kita bahwa satu kebutuhan, butuh orang teh ya Allah. Yang kedua adalah pahami maknanya. Yang ketiga tadi disebutkan yang sudah disinggung, hindari hal-hal yang bisa membatalkan kepada sholat. Membatalkan sholat. Paling sama Abu Ajalim dibahas itu dalam kitab
Sulam taufik bahwa ada yang batal sholat. Ini sedikit bahas punya. Wal aklu wal memakan ibu tuang ada mual mungkinnya ke sholat bisa lihat nasi padang di sepi gitu teh celbak teh tuang teh mual gitu. Iya mah kadang-kadang kieu muntos tuang renang kan laosnya ada sok nyanggil di dieta ada urang teh tong sok dieukeun urang teh mentang-mentang ya Allah eta renang teh Allahu Akbar ini teh aya senang berarti di teh ya ulah ditelan batal ditelan mah ya ini kadang-kadang yang tidak terasa oleh kita. Nah disitulah bagaimana kita harus berumur dengan sempurna. Disitulah kita harus berumur dengan sempurna biar tidak ada makanan-makanan ataupun hal yang bisa nanti ketika sholat akan masuk ke dalam kerongkongan atau masuk dalam tenggorokan. Dan yang paling penting Bu, ketika ibu berwudu ya, wudu kan sunnah tidak boleh dibasuh biarkan saja air itu mengalir ya. Tapi punten ya. Si cai teh kan sok nyelangkung kalau wetan itu lambai, osok nyelangkung nya, osok diletak Bu. Ini apa? Osok itu maksudnya ya. Apa gitu kan ya? Ketika ibu si punten si cai kalau wetan nyelangkung kan urang teh pami misalkan nuju ngaos Fatihah, ngaos yang berupa aqua tapi yang kaul tapi bicara ayat-ayat yang dibacakan, orang kan segerakan mulut keluar pikirannya, otomatis mengundang kepada itu untuk nyalangkrung gitu orang gitu nyalangkrung ketika kamu lambai ulang teh lebat kalau tenggorokan mah itu di luar kecuali kalau air muda itu boleh ditelan tapi air di luar mah lebat kalau tenggorok dilelet hati-hati dilelet ditelan makanya. Maka ketika Bunda Soleha tos wudu minimum punten seputaran bibir aja itu dikeringkan. Minimal bios naon lah. Dan satu lagi. Ya, ketika berwudu saya yakin semuanya pakai yang namanya kosmetik. Ines. Pons, anjuran. Ini sok, kali punya, osok atau, nah, saran abdi, bilih eta cai anu nyalangkung kan pamun teu teh, ngarobah cai, sanes ayeuna kan, hiji teh anu mata teu sahna wudu teh aya hal anu ngahalangan ilal basyarti kan kulit. Contoh cat jelasnya halangannya aya cat kan teman tetiasa berarti kurang kudu bersihan eta teh bersih mungkin upami teu tiasa hese eta cat teh urang tos usahana naon tos usahana naon hese wae ikhtiar wae bismillah ya Allah abi tos usaha ieu cat dihilangkeun tetep we aya tapi tos kitu mah insyaallah urang dimafhum di hampura ku Allah ya intina ketika dalam badan kita apalagi maaf perempuan semua kita anu permanen. Kalau henna beda ya, kalau banyak beda. Kalau kita itu kan itu tidak bisa masuk ke dalam jadi mental sih teh. Jadi harus dikerik dulu, kerik mukanya sampai terkikis itu kiteknya. Dan sama dengan kosmetik, wayahna ibunya, upami wengi-wengi tehnya. Bersihan dulu atau misalkan mau berwudu pun bersihin dulu si mukanya dengan air jangan langsung misalkan si acai teh langsung kieu we berwudu jangan bersihin dulu mukanya biar nanti si air tersebut masuk ke dalam muka itu punten tidak berubah airnya kalau berubah airnya kalau air masuk ke dalam muka yang masih ada sisa kosmetik itu kecenderungan akan bercampur dengan kosmetik dan nanti akan berubah bukan sifat yang sifat air yang menyucikan lagi tapi bisa jadi air yang memang berubah karena apa berubahnya dengan kosmetik tadi jadi di sini perlu yang namanya bersihkan dulu mukanya digesek kita
Masa teh tong digesek-gesek teuing. Ya mungkin nanti biar minimum si caina teh ieu mah tos arah-arah teu aya si kosmetik teh kitu ya mungkin. Ya. Ibu mau cantik silakan, ibu pakai yang paling bagus. Ayo atos yang mahal mau ke klinik pokoknya termahal Natasha, non karitulah Mira Beauty dan lain sebagainya. Mana namanya? Dan untuk siapa? Untuk laki-laki, untuk suami ya, untuk yang lain. Ya. Jadi ketika kosmetik yang masih ada dalam muka kita bersihkan dulu. Sarang China teh pun dan ibunya kena dikucurkan, surulung gitu. Sanes imah. Sanes gitu, si China teh canak. Curulungkeun ka luhurnya si China teh murulung ka dieu tah sadena teh. Canak deui curulungkeun. Jadi setelah nyurulung, sanes China teh canak kieu terus di kieu-kieu. Sanes. Tapi China nyurulung, ya, tah ngucur. Eta wudu nya, wudu anu sampurna. Menurut para guru anu diajarkeun. Insyaallah. Kembali kepada bahwa orang-orang yang maaf khusyuk dalam sholatnya, insyaallah mendapat satu tiket, dia akan masuk ke dalam surga Firdaus. Amin. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang pertama adalah mereka orang-orang yang khusyuk sholatnya. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Walladzina yaitu orang-orang hum, yaitu orang-orang 'anil lagwi mu'ridun, adalah yang menjauhi dari perbuatan yang tidak berguna. Jangankan yang haram, jangankan yang maksiat, Bu, yang tidak berguna pun di sini disebutkan menjauhi dan dijauhi oleh orang-orang yang ingin masuk ke dalam surga Firdaus. Tong boro-boro anu haram, punten anu maksiat, padamelan anu wenang tapi teu berguna. Ya sekali deui, padamelan wenang, wenang teh bolehnya, silakan boleh. Tapi teu berguna, dia jauhi. Komo anu haram mah, komo anu maksiat mah, komo anu punten dugi kalalai ka Allah mah. Naudzubillah imin. Naudzubillah imin. Maka walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun adalah orang-orang yang senantiasa menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak berguna. Itu adalah tiket untuk masuk ke dalam surga Firdaus. Amin. Diminimalisir dari sekarang Ibu. Kinten punten pisan. Kaonan anu seueur mah ti dimangkasayan tebihan lah ayeuna. Tinimang kamaksiatan anu di pidama seueur kamaksiatana tebihan ayeuna. Urang hoyong ka surga Firdaus. Urang hoyong ka surga nu pangluhurna. Maka guru-guru ikhwatul iman, salah satu kuncinya tong boro-boro maksiat anu wenang tapi teu aya faedahna, teu aya manfaatna, teu dipidama ku eta jalmi. Mending ayeuna mah ibu mah dayusua nama ya Allah, nya tos nambihan hakikatna mangirangan. Geus teu mejeuna ibu tiktokan. Geus teu mejeuna snack video-videoan keur naon ibu? Ya Allah, apalagi punten Allah cinta kepada orang yang bersyukur. Allah cinta kepada orang yang bertafakur. Allah tak suka mereka yang takabur dan takabur. Apalagi pada perempuan kurang yang suka memutar-mutar bujur kayak tadi gitu. Astagfirullah. Astagfirullah. Yuk dari sekarang mah ya Allah, apa sih yang mau kita cari? Amer aja usia 20 sekian tahun wafat, orang soleh menikah baru umur seumur jagung, baru indah-indahnya menikah Allah panggil Bu. Eta teh nu kasep anu ahli ibadah hari urang naon di andalkeun. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Maka yuk kita jauhi perbuatan-perbuatan yang tidak mengandung faedah. Dari sekarang Pak Ustaz buat terang bagus silakan. Sae gaduh artos kembangkeun sangu nanti abdi, jengkol nanti abdi, asin nanti abdi, peuteuy nanti abdi, sambal nanti abdi ngariung. Ngan ujung-ujung nate tong make ujung-ujung ye.
Cucu ning nangnya mohon atuh. Si eta kamari mah benar abdi meredahan di kota Asum. Astagfirullah. Nggak seperti itu, ujung-ujungnya jangan sampai seperti itu. Ya. Ibu senang boleh silahkan. Ibu mau aktif pun boleh, bagus silahkan. Tapi jangan ada ujung-ujungnya. Intinya perbuatan yang tak berfaedah. Awalnya mah punten silahkan bagus, tapi ujung-ujungnya ada kejelekan-kejelekan ini yang tidak bagus. Ujung-ujung kan ieu aya gosipnya. Naon deui atuh gosipna? Ya Allah, mereka sampaikan gosip. Astagfirullah. Kurangi sekarang mah. Jeng beri kemana? Hai urang naos. Kemana kali Hidayah? Selalu ngawas Ustaz Dedi. Tiap dina naon dia berberber. Sadi Pak Ustaz Dedi Hidayah. Sadi Pak Ustaz Usep sareng Pak Haji Endang Fadli. Ya ngawas nang we urang masih dititah. Moal dititah paling dites ngumpul. Moal dites semua ukur sumpi ngumpul. Cali kadangkeun. Atuh dinya teh kudu ngan isap ya. Semeru sebeleduk kumaha pembakayang. Tuh kita astagfirullah. Bisa gitu mah. Ya Allah ajak untuk kebaikan. Jangan mana ke mana? Ayo nama mana insaf? Alhamdulillah. Oh mana mah apal kebelucuran baheula mah. Udah orang kena suka Hidayah, tapi alhamdulillah insaf enak mah. Tapi mana mah kalakuan tuh dia orang mah kali Hidayah ge insaf orang daripada mana ngajeng tutup kukuh gitu tah. Ajak untuk kebaikan. Ajak semuanya. Biar ibu dapat pahala. Teh Rina ngajak kata tangi ngada misalkan ibu ngawat biasanya karena ngawat masih biasa karena ngawat. Ngawas saya angkat ibu teh. Naon itu diberi lama eta di eta di toa di gandeng eta tiap poe bawa cenah di Hidayah biasa siga tukang loba wae coba ka ditu ka dieu eta naon cenah eta mah pisan. Aya pangaosan cenah di ditu teh. Naon atuh kumaha ngaosna teh nya ngaos saya urang mencari kumpul diajak eta pangaosan teh. Atuh kumaha deui teh tiasa pokona mah ngaos ya ayo. Teu boga gamis ieu dibere ku abdi gamisna. Tebuah kerudung, iya kerudung nanti abdi. Tebuah kurang, iya kurang ti abdi. Tebuah wae begitu wae yang lain boga. Ya ti abdi di modalan. Ibu dianggo eta gamis teh, dianggo eta kerudung teh, kurang dianggo. Dianggo ngaos. Insyaallah pahala bakal ngalir ka Teh Rina. Salami eta jumeneng ngamalkeun bakal teras ngalir. Amin. Tah sapertos kitu. Ulah ngajak kanu kawonan. Lamun kanu kawonan mah punten kawonan bakal ngalir terus. Ujung ka dieu naon urang botra geus botak urang mungkin batu. Anu ngajakan botramna teh anu ngajakan botramna teh anu urunan teuteuyna anu urunan asina anu urunan lalapuna anu udunan segala rupa anak tak iya ti abdi cenah kamu cuci mulutna samangka 5 kilo bener dipikeun. Dah celep. Oh emang tua daos. Teu abdo eta teh lamun teh kitu. Awas kat hati-hati kat di sini. Entong Ustaz Dedi lamun ngomongkeun jami urang teh dosa. Ngomongkeun ngomongkan dusta lebih dosa. Ngomongkan dusta lebih dosa. Hari Ustaz Dedi ayeuna cenah kumaha eta teh? Asa kumaha kitu we. Astagfirullah. Jangan membicarakan apalagi kejelekan-kejelekan. Alhamdulillah amin. Pada usah teu karasa urang mah heuh teu tukar anu teu karasa eta tah. Aduh ya Allah, istighfar. Bahkan kan sering kita tahu bahwa ibu lamun nyarioskeun kawonan jalmi, nyarioskeun kagorengan jalmi, lir ibarat si jalmi eta teh misalkan kieu teh Rina, tapi teh eta si teh Rina nya lain kumaha eta kawarna itu nya. Oh nya kitu-kitu teh. Udah teh mah kieu-kieu teh saja seduan. Diomongkeun eta teh. Eta teh abi teh nuju paeuna teh Rina, kasih daging teh Rina sobokan kieu abdi teh. Si daging teh Rina teh si punten teh Rina teh. Kieu mah kelilaharan. Memakan daging sores. Lain semata orangnya.
Sumatera masih meninggal ada lagi serangan. Lagi batur gitu ingin musnawat. Seperti itu tamsilnya. Hati-hati ibu ya Allah. Dan harus bersyukur, Bu. Lamun diomongkeun ku batur, kudu bersyukur. Kudu bersyukur. Karena apa? Orang yang dia omongin, dia amalnya akan berpindah kepada yang diomongin. Tadi nak dia kayak naon? Dia sih diomongkeun. Kusa bapak itu tuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Lu apa mana? Siapa itu? Alhamdulillah. Ini gitu kan, sok ilmu panas. Tuh kayak matong iman. Tadi nak naon? Dia ngomong itu. Siapa ngomong? Orang mana naik? Tengah. Di mana ngomong ke anak? Dia kudu ngomong ke anak. Dilabrak kurang. Ulah Bu. Kudu na ibu tinggal katangan. Alhamdulillah Bu. Eta teh leuwih panas jeung mana teh dia ngomong urang teh. Karena apa? Orang yang maaf mengobrolkan dirinya, membicarakan jelekan kita akan berpindah pahala ke kita. Alhamdulillah, pahala abi nambahan. Jeung dosa orang dipindahkeun ka manehna. Beda konteksnya, alhamdulillah nampi amal masihkeun dosa. Itu kan nampi amal masihkeun dosa. Urang mah ya Allah ya astagfirullah. Seperti itu. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, hati-hati. Salamatul insan bihifdil lisan. Selamatnya manusia karena menjaga lisannya. Kalaupun lisan bisa dijaga, awas nih hati-hati. Ini HP ini ada Android. Jangan membuat orang yang sakit hati. Yang 100 di grup orang kecil apa yang keluar ini grup orang hati masih gitu hati-hati. Ya Allah, saya tambah keluar asup grup asup keluar tadi. Ya Allah, maaf. Grup itu yang memang kan secara teknologi sekarang ya, itu miniatur keluarga Bu, miniatur ibarat kita seperti dalam sebuah gedung atau sebuah rumah. Di situ kan ayah rumah saya, ningali ayah, nusuk komen ayah, nongan wae obat. Maka minimum ketika ada yang mungkin meninggal, atuh tong plit-plit urang teh ya Allah komentar nongantara ari kuota loba atuh minum ngirimkeun stiker atuh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu doa loh Bu. Jadi jemaah ibu itu akan menjadi saksi, ngirim, tidak bisa memberikan secara lisan, minimum kan sesuai dengan hati. Ya Allah, aku memang tidak bisa takziah kepada dirinya. Aku tidak bisa menjenguk kepada yang meninggal. Aku tidak bisa mengunjungi kepada mereka yang mungkin sedang berduka. Yang mungkin dengan iringan stiker ini semuanya diwasilah stikernya. Kasut-kasut gak barengan. Ya Allah, ya Rabbana Karim. Ya, manfaatkan itu seperti itu. Mau bagus teh 200 jelema itu ya. Mau ngaya. Hidupkan. Ya boleh ada canda-canda silakan, tapi jangan berlebihan. Boleh, kan beda. Resep no, resep gitu. Tong serius teuing lah. Candanya juga ada gitu ya, enggak apa-apa. Itu sebagai memang lika-liku dalam kehidupan karena memang kita sedang hidup di alam dunia, insya Allah. Jadi yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Yang ketiga adalah mereka yang selalu mengeluarkan zakat. Selalu mengeluarkan yang berapa tadi? Jam berapa lama lagi? Oh, sebentar lagi ya. Yang ketiga adalah orang yang menunaikan zakat. Zakat sudah ditunaikan mungkin fitrahnya selama pas di bulan suci Ramadan. Kemudian setelah itu orang-orang yang ingin masuk ke dalam surga Firdaus adalah mereka
yang selain mengeluarkan zakatnya, kewajibannya setelah mencapai nisab, mereka suka membantu orang yang memerlukan. Hiduplah secara proporsional. Secara apa? Proporsional, tengah-tengah. Contoh, ibu minta jalan 20.000. Saur Pak Ustadz teh, orang yang bersedekah, orang yang menginfakkan harta di jalan Allah, beri tunjuk ya. Orang yang menginfakkan harta di jalan Allah, orang yang bersedekah, pasti Allah akan bagi melipatkan. Ibu bukan 20.000. Ibu kan sabaran 20.000. Aduh ya Allah, itu salam bayi 20.000. Lamun dibikeun atuh kumaha balik teh sok di badan ku incu urang teh. Sok hayang meuli permen, sok hayang meuli ciki. Atuh kumaha ieu teh? Nya. Yang dimaksud di sini adalah proporsional. Jangan semuanya, Bu. Islam itu tak mengajarkan memang harus penuh. Harus penuh. Urusan akhirat ataupun urusan dunia harus seimbang kedua-duanya. Ya minimum dari 10.000, dari 20.000, 5.000 atau lebat gentah 5.000 nak keur meuli ciki, 5.000 nak ibu keur meuli seblak ceker, 5.000 nak keur tunggul kuras dina dompet. Nah, gitunya proporsional. Sama seperti ibu. Baca Quran itu cek Pak Ustaz adalah perbuatan yang bagus, amalia yang sangat bagus, amalia yang sangat mulia. Maka ibu-ibu semuanya haruslah baca Quran, haruslah one day one Juz. Waduh, one day one Juz. Maka urang baca Quran teh masih kena terbata-bata, masih kena ayeuna urang teh can bisa narabas teh. Cek Pak Ustaz cek ciku teh anjing masuk pas begitu salat subuh teh. Teu ka mana, teu naeur cai, teu langsung ka jamban ayeuna punten ngisikan karitunya. Nyana Quran ibu teh. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nepi ka jam 6:30 salatna teh ngaji Quran teh. Si bapa rek kaca rek sonon, rek kerja. Si bapa mau kerja di hari-hari. Bapak nanti ibu lagi one day one Juz ya. Ibu lagi baca Quran. Nanti tinggal nahar cai aja sendiri ya. Waladina hum li zakati fa'ilun. Adek, kan mama udah selesai itu ya. Nanti mandi sendiri ya. Nanti jangan sama mama sekali mandinya ya. Mama lagi baca Quran dulu ya. Waladina hum li furujihim hafidun. Wah, dari mulai pagi sampai sore baca Quran. Apakah baca Quran bagus? Bagus, tapi tak proporsional. Harus seimbang antara urusan dunia akhiratmu. Ibu seminggu sekali bagus. Tapi lamun ngajetetan tiap poe di masjid, bae moal poe. Bade ngaos abdi mah. Bade talabul ilmi bade jeung ustadna. Bade ngaos. Enggak bagus juga. Proporsional urusanmu. Seimbangkan urusan duniamu dan akhiratmu. Jangankan urusan dunia, kita maksimalkan urusan akhirat pun tanpa menghinakan kewajiban dunia, itu pun tak baik. Insya Allah. Maka seimbangkan. Artinya di sini adalah mereka orang-orang yang menginfakkan harta di jalan Allah secara proporsional. Selanjutnya walladzina hum li furujihim hafizun, mereka yang menjaga farjinya. Kemudian illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu ma'lumin. Artinya yang keempat adalah mereka yang menjaga kehormatannya. Menjaga apa? Kehormatannya. Ini bagi siapa? Bagi perempuan. Bagi istri-istri yang menjaga kehormatan kepada siapa? Suaminya. Kecuali kepada suami boleh ya. Itu. Jadi ibu teh kudu kieu. Lamun keluar, bunten. Lamun di bumi, ibu kedah gelis siga ratu. Lamun keluar, kudu biasa we siga hantu. Kudu biasa artina teh kudu biasa dandana gitu. Imah urang mah kebalikanna.
Ibu katawis anak gelis bisa dangdan ya Allah make jilbab. Tak kudu siga kieu paling cara gete dangdan make mika. Lipan setip ayeuna maskara bulu soca dicuing-cuing digedur-gedur kita pernah di ai gitulah pokoknya kudu gitu. Jangan kebalikannya. Di imah kudu siga ratu, keluar kudu siga hantu ulah segala kita satu itunya. Nah, insya Allah. Nah, mereka yang menjaga kehormatan, insya Allah akan mendapatkan surga Firdaus. Dan yang terakhir adalah walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Allah karim. Ya itu. Oh, berarti ada 6. Satu orang yang khusus sholatnya, 2 orang yang berguna, 3 orang yang menunaikan zakat, 4 yang menjaga kehormatannya, yang 5 walladzina li amanatihim wa'dihim ra'un, orang yang diberikan amanat. Amanat semua diberikan amanat, ibu diberikan amanat di rumah, suami pekerjaan, seorang atasan punya bawahan, pemimpin punya bawahan, presiden punya rakyat, dan lain sebagainya. Itu amanat yang dan yang pasti akan diminta pertanggungjawaban. Orang yang menjalankan amanat, ibu punya amanat di rumah, jalankan amanat di rumah, insya Allah jadi ahli surga Firdaus. Amin. Seorang pemimpin, RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur sampai presiden sekalipun akan dimintai pertanggungjawaban. Tatkala amanat, yakin surga Firdaus didapatkannya. Dan yang terakhir adalah walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Orang yang menjaga sholatnya, artinya apa? Sholat dijadikan sebuah patokan tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat harus bisa mencegah perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Jangan sholatnya hanya kewajiban saja. Tadi sampaikan, ketika khusus sholatnya, maka insya Allah dia akan punya keyakinan dalam dirinya. Ya Allah, jadikan sholat ini sebagai penghalang kemaksiatan, sebagai benteng dari kesalahan, sebagai benteng dari hal-hal yang mungkin kau tidak ridhoi. Mudah-mudahan dengan sholat yang dijalankan, aku istiqomah dalam kebaikan, menjauhi kemaksiatan. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan terakhir, ulaika humul warithun, dan mereka akan diberikan, diwariskan kepada mereka alladzina yarithunal firdaus. Nah, di sini firdaus diwariskan apa? Al firdaus, surga firdaus, hum biha khalid, dan mereka kekal di dalamnya. Kalau sudah masuk ke dalam surga, kekal, tak akan kemana-mana lagi. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa ya di surga Firdaus, berkumpul di al-hidayah, ya al-firdaus, sering bertemu di Miftaul Jannah. Ya Allah, semoga kita Allah bahagiakan di surga Firdaus ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa bermanfaat semuanya. Ibu-ibu yang disampaikan, mohon maaf bila kekurangannya. Mudah-mudahan kita semua diberikan keutamaan Allah, suatu saat bisa berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Yuk kita aman. Kita bermunajat kepada Allah, semoga istiqomah dalam kebaikan, Allah istiqomahkan dalam amal soleh, Allah istiqomahkan dalam amal kebaikan dan jauhkan dari kemaksiatan. Astagfirullah Rabbana Astagfirullah minal khataaya Astagfirullah Rabbana Astagfirullah minal khataaya